Seserius apa sih Pak isu perubahan iklim dan juga isu lingkungan hidup ini dibahas pada gelaran KTT G20 lalu? Ya, serius sekali kita. Jadi ini kan menjadi salah satu tema ya, transisi energi. Dan salah satu simbol di G20 tentang kepedulian kita terhadap lingkungan adalah dengan menanam mangrove. Selain juga dengan penggunaan EV, electric vehicle atau kendaraan listrik. Jadi kita sangat serius ya untuk mengurangi pemanasan global dan dalam kesempatan ini tidak ada salahnya juga Indonesia menunjukkan ya bagaimana concern kita ya terhadap lingkungan hidup melalui mangrove. Kita ini negara yang hutan mangrovenya sangat besar, mungkin terbesar di dunia dan mangrove ini menyerap karbon dioksida lebih besar daripada misalnya pohon-pohon di hutan. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan tentu saja negara-negara G20 terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup kita. Dan memang yang menarik ketika para kepala negara ini memegang cangkul ya, memegang cangkul. Ya, cangkul ini tentu saja simbol macam-macam ya, simbol kerja juga, ya simbol eh, pangan ya, kalau di Indonesia ini kan kita mencangkul sawah misalnya begitu. Dan simbol-simbol lainnya termasuk tadi simbol lingkungan hidup. Pak Usman, gelaran KTT G20 ini kan dinilai berhasil dan juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak di dunia. Sebetulnya apa saja sih evaluasi dari pemerintah sendiri sebagai penyelenggara G20 dan menurut pemerintah apa saja nih hal-hal yang berhasil dicapai dan juga diraih pasca gelaran KTT G20? Iya, jadi kita memang akan melakukan evaluasi ya setelah ini. Jadi nanti kita akan lihat sejumlah masukan, sejumlah saran, sejumlah kritik yang bisa menjadi bahan bagi kita untuk perbaikan di masa mendatang dalam konteks penyelenggaraan event-event internasional ya. Tetapi memang kemarin di dalam syukuran Presiden mengatakan ya berterima kasih kepada kita semua atas kolaborasinya sehingga persoalan atau perhelatan G20 ini bisa kita selesaikan secara lancar, bisa kita adakan secara lancar, termasuk di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyediakan layanan untuk wartawan dan media ya serta layanan internet. Ini kita juga akan melakukan evaluasi di Desember. Untuk apa? Untuk perbaikan karena di tahun depan ada sejumlah event internasional yang digelar di Indonesia, misalnya ASEAN Summit, ya kemudian juga FIFA Under 20. Ini adalah event-event internasional yang bisa menjadikan ya perhelatan atau penyelenggaraan G20 sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah bahan evaluasi. Tapi memang evaluasi baru kita lakukan barangkali bulan depan, bulan Desember. Oke, Pak Usman, hal yang menarik juga disoroti terkait dengan gelaran KTT G20. Sempat acara tertunda nih Pak karena ada rapat darurat yang diselenggarakan oleh negara-negara G7 di tengah adanya rudal waktu itu ke Polandia. Sebetulnya meski dalam KTT G20 itu tidak ada poin yang betul-betul exact begitu obvious terkait dengan poin perdamaian Rusia dan Ukraina dalam deklarasi bersama, tapi Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan untuk stop perang. Lalu bagaimana Pak para anggota G20 merespons dan menyikapi hal ini? Iya, jadi di dalam salah satu poin Bali Leaders Declaration itu ada poin tentang perang, ya tentang perang di Ukraina yang menyebabkan katakanlah misalnya krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan begitu. Nah, jadi karena forum G20 ini adalah forum kerjasama ekonomi multilateral. Karena itu kita membahasnya adalah dampak ekonomi dari perang. Dan disitulah pintarnya Indonesia, kira-kira seperti itu ya. Koran Financial Times hari ini menurunkan laporan How Smart Indonesia, kira-kira seperti itu, ya membahas perang Rusia Ukraina
yang kita masuk melalui dampak ekonomi dari perang tersebut. Dan kemudian karena perang tersebut membawa dampak ekonomi yang sangat luar biasa, membawa penderitaan ekonomi terhadap penduduk bumi, penduduk dunia, maka kemudian kita mengajak semua untuk menghentikan perang.